Sebagai umat tebusan Kristus, kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Kristus telah menebus kita juga bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, melainkan agar kita menjadi umatnya di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Tapi, mengapa kita harus berkomunitas? Apakah komunitas yang dibangun dan berpusat pada Injil akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita? Bagaimana kita dapat hidup saling berdampingan dengan anggota-anggota satu tubuh Kristus lainnya? Bukankah di dalam komunitas dan gereja, konflik dan ketegangan bisa saja terjadi dan tak terelakkan? Lalu, bagaimanakah respon Injil Kristus memfasilitasi setiap individu dalam komunitas? Sehingga, walau saling berbeda satu sama lain, tetapi tetap harmonis dalam kasih dan kebenaran. Sepanjang minggu-minggu ke depan, kita akan belajar bersama tentang relasi yang berpusat pada Injil Kristus, hubungan yang dibangun dalam kesadaran bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, bersama-sama melayani, mengasihi, menasihati, dan bertumbuh ke arah Kristus dari hari lepas hari. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk tim worship leader dan puja penyembahan. Ini tepuk tangan teman-teman. Terima kasih ya. Ini dari dulu sudah berubah ya. Dari zaman sama-sama kami melayani di sekolah minggu ya. Puji nama Tuhan. Mungkin sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin sedikit perkenalan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Makin dikenal makin disayang, dan disayang makin tak bayang-bayang. Ya, amin. Jadi nama saya Diki Domingus. Saya sebetulnya Gereja Batik Tulis itu gereja asal saya. Saya ingat sekali dulu Pak Albert pun masih ingat tahun 98. Artinya masih ada namanya Richard atau siapa itu tahun itu. Saya ikut sekali ke acara Komuda ke Cibodas tahun itu, dan Pak Albert waktu itu sama-sama dengan saya mendampingi kita jalan-jalan waktu itu ke Cibodas, acara outing begitu. Dan ini dari sini gereja asal saya, tetapi waktu itu saya setelah melayani Tuhan 3 tahun di Papua, kembali lagi ke Jakarta sambil melanjutkan studi, lalu akhirnya melayani di Batam sejak tahun 2014. Puji Tuhan sudah 11 tahun di sana mengajar sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka, dan juga sebagai dia staf pastoral di gereja Sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry. Jadi kami juga ada case energy di sana namanya GIC, Growing in Christ, dan dibagi juga beberapa cell group. Dan bukan saya sebagai youth pastornya, tetapi kami beberapa hamba Tuhan juga kadang juga ditugaskan dalam pelayanan di kaum muda atau GIC. Dan saya memiliki 1 istri dan 2 anak yang masih kecil-kecil. Yang pertama 4 tahun, yang kedua 2 tahun, bulan depan 2 tahun. Dan puji nama Tuhan, perkenalan singkat. Dan terima kasih sebelumnya Bang John ya, saya panggil Bang John karena ini memang kenal dari waktu di Sati tahun 2012. Waktu Bang John kuliah di Sati, saya waktu ambil S2 di Sati, ketemulah kami. Jadi, dan puji Tuhan ketemu dan bersyukur bisa melayani di tempat ini ya. Bang John juga bisa bergabung di Gereja Batu Tulis, dan kemarin minta untuk melayani di Energet, dan terima kasih Pak Albert untuk undangannya. Dan kita mau belajar di mana salah satu tema diberikan kepada saya itu together. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, kita mau lihat video singkat tentang pertumbuhan benih dari benih sampai akhirnya jadi pohon dan membuahkan cabai, jadi pohon cabai. Bisa kita lihat dulu, tolong tim multimedia untuk tampilkan.
dari benih yang sangat kecil bertumbuh, berkembang jadi suatu pohon cabai, dan akhirnya menimbulkan buah atau yang menghasilkan cabai. Dan kita bisa melihat di sini bahwa adanya pertumbuhan. Dan salah satu mungkin nanti saya akan bahas tentang pentingnya pertumbuhan kita sebagai orang Kristen, di mana bahwa memang pertumbuhan orang ini sebagai tujuan kita sebagai orang Kristen. Jadi saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ke gereja bagus, tetapi kalau hanya sekedar tiap minggu ke gereja nggak cukup. Ikut komsel bagus, tetapi kalau sekedar komsel tidak ada pertumbuhan tidak cukup. Yang Tuhan mau saudara bertumbuh dari hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan bertumbuh terus. Yang tadinya saudara mungkin begitu banyak hal-hal yang tidak baik, akhirnya bertumbuh kepada hal yang lebih positif. Oke, dan pada saat ini juga kita mau belajar di mana bahwa pentingnya kehidupan kita sebagai orang Kristen harus disertai dengan pertumbuhan. Ya, saya bersyukur beberapa rekan kaum muda yang saya sudah kenal cukup lama, salah satunya Kak Ami, yang memang bertumbuhnya gimana? Masih setia terlibat dalam pelayanan. Tadi kita sharing sedikit, walaupun sudah punya anaknya sudah 2, udah punya pasukan, tetap masih setia di dalam pelayanan. Gak mudah bagi seorang ibu masih berada di dalam pelayanan. Dan bapak ibu lagi ya, biasa di jemaat umum. Ya, jadi kita mau belajar pada pagi menjelang siang ini. Kita buka dulu Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Soalnya kita ganti-gantian. Saya baca ayat 11, teman-teman ayat 12, kita gantian sampai 15, kita sama-sama. Efesus pasal yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 15 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Berbahagia bagi kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Namun lebih berbahagia kita melakukan firman itu. Saudara sekalian, sedikit pembahasan mengenai surat Efesus dituliskan oleh Paulus, di mana tujuannya untuk menguatkan iman jemaat. Kenapa? Kenapa kok disebut menguatkan iman jemaat? Karena gini, sejarah pada saat itu kota Efesus itu cukup strategis. Kalau ibarat sekarang seperti apa kayak Singapura, cukup strategis, jalur perdagangan, jalur lalu lintas dunia, dan sangat strategis, di mana pada saat itu juga di kota Efesus merupakan pusat penyebaran Injil atau kekristenan. Di mana Injil berkembang di situ, namun jangan salah, di saat yang sama juga terdapat penyembahan berhala kepada Dewi Artemis. Dan di mana dalam itu sebabnya Paulus menuliskan di dalam surat Efesus 4 sebagai reminder, sebagai awareness kepada para jemaat untuk mereka kuat di dalam Tuhan. Kuatnya apa? Mereka tetap teguh dalam iman, teguh dalam pendirian, tetap bertahan pada pandangan doktrin atau pandangan kepercayaan Alkitab yang mereka miliki. Di mana pada saat itu juga banyak pengajaran sesat. Oleh karena itulah tujuannya sebagai salah satunya untuk memperkuat jemaat. Dan di situ juga kita bisa melihat ayat ini juga sebagai salah satu hal yang penting tentang pertumbuhan dan kesatuan hati. Ini yang akan saya bahas nanti dalam khotbah ini. Dua hal yang tidak kalah penting dan saling berkaitan tentang pentingnya pertumbuhan rohani dan kesatuan hati di antara kita sebagai anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sorry kalau saya ada Bapak Ibu di skip aja ya, karena biasa di jemaat umum. Ya, untuk konteks sekarang saat ini kita sebagai orang percaya,
kita bisa belajar di situ disinggung juga di dalam ayat 14 atau 15 dituliskan tentang kedewasaan. Ya, di mana pentingnya bagi sebagai orang Kristen untuk kita bertumbuh, tadi saya sudah bilang, dewasa secara rohani. Kalau kita manusia dulu bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, meninggal. Oke, bertumbuh secara fisik, tetapi dalam kerohanian, Tuhan menginginkan kita bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Dalam iman, bertumbuh dalam pengetahuan, bertumbuh dalam apapun, termasuk dalam karakter. Amin. Ya, kiranya anak-anak energi di tempat ini menjadi orang muda yang dewasa dalam tindakan, pikiran, dalam hal apapun di dalam Tuhan. Dan kita mau belajar dalam konteks saat ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena pertumbuhan rohani tadi saya jelaskan di awal merupakan tujuan daripada kehidupan orang Kristen. Saudara, ada dua istilah dalam kalau kita belajar kalau saya belajar ngajar di kelas. Ada istilah pertama itu pembenaran, justification. Itu satu kali dalam hidupmu. Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Engkau yang tadinya hamba dosa jadi hamba kebenaran. Yang tadi budak dosa jadi betul-betul anak-anak Tuhan. Itu justification, pembenaran. Tetapi yang tidak kalah penting adalah yang kedua, sanctification, pengudusan. Pengudusan ini adalah sesuatu yang berlangsung, repetisi, pengulangan. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya sampai Tuhan panggil kita. Sesuatu yang bersifat pengulangan. Dan kita dikuduskan hari demi hari, dikuduskan terus, dikuduskan. Sampai kapan Kadiki? Sampai kita seperti Yesus. Itu goal, atau mungkin tujuan akhir daripada kita, diubahkan menjadi seperti Yesus. Bukan secara fisikali, tetapi secara karakter. Yang tadi kita emosian, diubahkan Tuhan jadi orang yang lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi. Oke? Yang tadi kita mungkin cuka mulutnya kebun binatang, diubahkan Tuhan, dikuduskan Tuhan, jadi mulutnya mengeluarkan kata-kata yang positif. Yang tadinya pikirannya negatif thinking, suka ngejudge teman, bajunya bagus dikit, alah, paling itu baju second. Kalau di Batam ada istilah baju second, baju-baju branded dari Singapura, tapi second, tapi nomor satu, alah, paling baju second, baju bekas, atau palingnya itu KW. Kemarin keponakan saya ke Isto, dia dapat tumbler. Sebetulnya yang asli itu namanya Lululemon, merek Australia. Gak tau kemarin dia punya saudara ulang tahun 17 tahun dapat souvenir tumbler. Bukan namanya Lululemon, tapi cuci lemon. Diplesetin, KW. Oke? Ketika kita di dalam Tuhan, yang tadinya kita cenderung mungkin kita dikit-dikit buat dosa atau hamba dosa, tetapi kita dikuduskan, akhirnya menjadi seperti Yesus. Simpelnya aja teman-teman. Coba, saudara semua, lihat, bayangkan. Kamu yang dulu, yang 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, sama nggak dengan sekarang? Beda. Bukan hanya secara fisik, ya aku tambah tinggi, tambah cantik, tambah gemuk, bukan. Tapi saya makin dewasa nggak dalam Tuhan, makin sabar. Ada masalah makin percaya Yesus nggak? Atau galau, tulis status alay. Dikit-dikit tulis status. Hello. Sebagai anak remaja, anak dewasa, anak pemuda yang dewasa di dalam Tuhan, kalau ada masalah curhatnya ke Tuhan, bukan ke sosmed. Dan sebanyak orang yang kasih like itu belum tentu menolong saudara, yang menolong Tuhan. Amin. Kita kembali lagi tadi kepada sanctification dan justification. Ketika engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah itu saudara dikuduskan setiap hari. Dikuduskan sehingga akhirnya menjadi seperti Yesus. Amin. Kok auranya kayak tegang sekali ya? Amin. Apa memang karena saya kayak model mengajar ya? Ya begitu ya, oke ya. Dimaklumi lah, karena saya memang kadang rapat banyak seperti mengajar. Oke, dalam masa kini kadang ada dua kelompok manusia khususnya terkait pertumbuhan rohani. Yang pertama, ada cenderung pribadi yang individualis. Maksudnya apa?
Ini kelompok ini lebih kepada orang-orang yang meyakini urusan spiritualitas itu urusan pribadi. Makanya dia doa sendiri, ke gereja sendiri, selesai gereja pulang, gak pernah komsel, gak gabung komunitas. Jadi lebih kepada individualis. Dia meyakini bahwa kelompok ini mungkin bisa dibilang dia antisosial. Ada orang yang antisosial. Saya punya teman di Batam, kami menyatakan dia antisosial. Paling stres, dia bukan kepada people oriented, tetapi kepada task oriented. Dia lebih suka di depan laptop dari pagi sampai malam, daripada disuruh tugas kerja di lapangan, kunjungi jemaat, atau mungkin yang berhubungan dengan manusia. Tapi bukan, saya bilang, kami juga bilang, bukan berarti kami tidak mau melayani di lapangan. Juga berarti kamu antisosial. Ada orang yang memang antisosial, ada juga orang yang memang dia eksklusif. Eksklusif sosial artinya memisahkan bahwa saya nggak perlu lah, cukuplah saya sendiri sama Tuhan. Tuhan kok yang tahu, betul. Tuhan tahu isi hatimu, tetapi nanti kita pembahasan selanjutnya, saudara membutuhkan komunitas. Amin. Perlu komunitas. Dan berikutnya lagi mungkin juga ada orang yang cenderung insecure. Mungkin karena bapaknya insinyur, mamanya security, disingkat jadi insecure. Paham ya? Insinyur dan security jadi insecure gitu. Bercanda ya, tegang semua gitu. Oke. Kadang-kadang saya malu, atau ada banyak faktor, dan kelompok ini tidak tergabung dalam komunitas dan dia memikirkan urusan sendiri. Itu masalah spiritualitas. Dan kelompok yang kedua yang tidak kalah penting adalah mengenai kelompok yang juga mereka tak kumpul dalam kelompok tapi cenderung apatis atau cuek. Kumpul-kumpul, komsel-komsel, ibadah-ibadah, namun perkumpulan dalam komunitas rohani bisa jadi formalitas dan sesuatu yang semu. Dan akhirnya yang menjadi masalah adalah ketika kelompok ini mungkin ada bergabung anak-anak Tuhan di situ, namun ada kadang nggak semua. Ada orang-orang yang merasa akhirnya tidak peduli dengan sesamanya. Jadi sekedar ya sudah, dan kelompok itu diperhatikan, tetapi yang di dua kelompok itu kita nggak peduliin. Nah ini jadi bahaya. Tadi saya lihat sebelum ibadah di video tadi ada beberapa share group di sini ya. Dan salah satunya di dekat rumah kami itu yang biasa pimpin yaitu Kak Deni ya. Yaitu nggak tahu nama share groupnya apa. Tumdatus. Nah, mereka komsel setiap sel grup yang namanya Kodis KKA setiap 2 minggu sekali. Dan seperti itu saudara kumpul dalam komunitas itu bagus, tetapi menjadi masalah kadang ada komunitas-komunitas yang cenderung eksklusif, yang akhirnya merasa tidak acuh dengan orang-orang yang ada sekelilingnya. Dan ini menjadi pelajaran kita, memang kita belajar. Yang pertama adalah pertumbuhan rohani itu penting. Saya katakan sekali lagi, saudara bertumbuh dalam kerohanian itu bagus, bahkan harus. Kalau orang Sunda bilang kudu, harus. Oke? Tetapi jangan lupa, saudara nggak bisa sendiri, saudara perlu komunitas. Amin? Kenapa? Begini saudara, kehidupan rohani kita nggak selalu on fire. Betul? Ada saatnya kita menggebu-gebu. Ada saatnya kita menyala-nyala buat Tuhan. Ada saatnya kita begitu bersemangat. Ibadah 1 ikut, ibadah kedua ikut, ibadah 3 ikut, energi ikut, semuanya ikut. Semangat. Tetapi jangan salah, ada satu momen juga mungkin kita merasa loyo. Oke? Mungkin karena kita berbuat dosa, akhirnya kita malas ketemu Tuhan, atau mungkin ada juga perasaan juga di mana kita terjebak pada rutinitas rohani. Iblis bekerja bukan hanya dalam kondisi fisik, dalam hal uang, dalam seksualitas, bukan, tapi iblis bekerja membuat orang Kristen jadi bosan, terjebak rutinitas dan terjebak pada zona nyaman. Dan kadang saudara merasa ya udah biasa energi tiap minggu, biasa konsel berapa minggu sekali. Kalau nggak ikut rasanya kurang afdol. Dan ini jadi masalahnya. Ketika ikut akhirnya jadi rutinitas, akhirnya kita tidak lagi mengalami pertumbuhan.
Yang menjadi masalah juga ketika saudara seorang diri. Ada saatnya ketika saudara merasa tidak on fire, akhirnya saudara merasa jauh dari Tuhan. Nah, itulah gunanya adanya komunitas, bergabung di dalam komunitas. Di dalam komunitas rohani, dalam KKA, dalam cell group, saudara bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nah, makanya kalau di antara saya nggak tahu di sini, kalau di antara saudara ada yang belum bergabung, ya silakan gabung. Memang sekali lagi saya bilang, urusan pribadimu dengan Tuhan dalam hal kerohanian memang betul. Tapi dalam hal-hal tertentu engkau membutuhkan partner, teman sesama yang bisa menguatkan engkau pada situasi-situasi tertentu. Oke? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang membuat kita belajar memahami pentingnya pertumbuhan rohani, namun juga disertai keikutsertaan kita dengan komunitas. Ada seorang gembala yang memiliki kawanan domba. Dombanya biasa makan di sebelah kiri, rumputnya banyak. Namun ada domba yang satu agak cukup, entah mungkin dia out of the box atau bandel, diambil sebelah kanan. Memang rumputnya banyak. Domba yang misah sendiri dia mengatakan, aku bebas. Aku nggak banyak teman-teman, dan artinya aku bisa makan dengan leluasa. Dia bisa berpikir saya fleksibel. Nggak apa-apa lah sendirian, nggak ikutin gembala. Tahu? Memang dia bebas, tetapi jangan salah. Mungkin itu bisa membuat dia suatu saat mungkin dia jalan terlalu jauh dan tersesat. Oke? Dan bukan hanya tersesat, namun juga dia juga bisa terancam mungkin serangan binatang buas. Mungkin juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar mungkin kita seperti domba-domba itu. Kalau engkau seorang diri, ada kemungkinan engkau bisa tersesat. Tersesat dalam hati, bukan tersesat kita nyasar mer, tetapi tersesat dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Yang harus saudara bertumbuh, tetapi tetap jadi bonsai. Tahu bonsai? Kerdil, cebol. Tapi ya saudara, ini yang penting harus kita pahami, untuk memahami bahwa dalam komunitas kita bisa bertumbuh. Yang tadi saya katakan bahwa domba itu merupakan gambaran kita semua, dan di mana ketika kita menjauh dari komunitas bisa membuat kita rentan terhadap godaan. Saudara, saya mau cerita pengalaman saya pribadi lah. Kenapa saya bisa survive 11 tahun ke Allah, Bang John, Kak Ame, dan yang lain. Di Batam itu pressure pelayanannya tinggi. Sponsor kami orang Singapura. Dan saya berada, tidak bermaksud pamer, saya berada di level pimpinan juga. Wakil pimpinan. Dan kami urusannya bukan lagi sama dengan staf, langsung ke pimpinan. Langsung ke, bukan ke pimpinan, langsung ke sponsor. Orang Singapura tahunya, oke, kita akan bantu, kita MOU kerjasama. Dan itu akan ada pressure yang artinya, mana buktinya, mana targetnya. Kalau nggak tercapai, habis. Dan kalau nggak kuat, saya udah lama tinggalkan pelayanan di Batam. Namun kembali lagi, karena saya bergabung dalam satu komunitas dan teman-teman yang lain saling menguatkan, ketika ada yang lain saya kuatkan, itulah gunanya kita bisa bertahan. Gak terasa puji Tuhan, 11 tahun di sana. Dan ketika kemarin, baru waktu bulan Mei kemarin, pimpinan bilang, Diki, sama istri saya, kami sama-sama dosen, saya harap kalian akan di sini terus ya. Jangan pindah-pindah. Oh iya, saya bilang selama kami dibutuhkan, dalam artian selama kami bisa mengembangkan pelayanan di sini, kami akan bantu di Batam. Butuh komunitas, teman-teman. Oke? Butuh komunitas untuk kita bertahan dalam Kristus, dalam Yesus, dalam iman kita. Coba lihat teman-temanmu, teman-teman saudara yang tidak bergabung, yang mungkin sendirian atau mungkin menjauh dari komunitas. Ada kemungkinan besar dia mungkin hidupnya nggak benar. Bukan saya nggak mau menghakimi, dalam artian di sini tetap mungkin ke gereja, tapi mungkin dia tidak tergembalakan. Paham ya? Jadi tidak tergembalakan artinya mungkin ya dia suka-sukanya dia, seenaknya dewe kalau orang Jawa bilang. Nah, itu yang menjadi penting bagi kita semua. Perlu kita memahami pertumbuhan rohani penting, tetapi jangan lupa kita harus bergabung dalam komunitas. Yang kedua adalah komunitas. Kita harus memiliki komunitas yang membangun tubuh Kristus. Maksudnya gini,
Kita memiliki komunitas rohani sebagai satu kesatuan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 13b sampai dengan ayat ke-14, di mana khususnya kayak lihat di dalam ayat 11, Paulus menuliskan ada 5 jabatan pada saat itu, di mana dituliskan ada pemberita, ada rasul, ada nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Paulus bukan fokus kepada apa jabatannya, tetapi setiap jabatan dapat bekerja sama jadi satu kesatuan, yaitu membuat jemaat dewasa di dalam Yesus. Itu yang terpenting. Oleh karena itulah kita belajar penekanan Paulus di sini adalah penekanan bukan apa jabatannya, tetapi apakah bisa bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Kalau mungkin dalam komunitas di sini, mungkin Bang John sebagai pemimpin, mungkin ada juga tadi sebagai worship leader, mungkin ada pemimpin cell group. Bukan bicara apa yang jadi jabatan atau posisi saudara, tetapi apakah saudara bisa kompak, bisa bersatu, seperti lagu tadi, ya, lagu jadikan kami sehati. Apakah bisa bergandengan tangan seperti judulnya Together? Apakah bisa bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di sini? Saudara ingat, dari kesatuan hati, hadirat Allah turun di sini. Dari kesatuan hati, Tuhan bekerja menambahkan kualitas dan kuantitas pelayanan di sini. Dimulai dari kesatuan hati. Saya mentoring, jadi kami mahasiswa yang saya layani di Batam, ada yang lulus, mereka mayoritas jadi perintis gereja. Beberapa dosen termasuk saya diminta untuk mementor. Saya mementor 2 perintis, satu di Brebes, Jawa Tengah, satu di Jogja. Dan di Brebes, mereka mengundurkan diri setelah 4 tahun. 4 tahun melayani, 4 tahun merintis gereja, jemaat cuma berapa? 1. 3 tahun pertama 1. 4 tahun keempat baru nambah, jadi 4. Saya bilang layani. Itu jiwa, bukan monyet, bukan kambing, bukan binatang. Itu jiwa, itu manusia, layani untuk Tuhan. Tetapi memang satu dan lain hal, akhirnya ada 2 orang. Akhirnya mengundurkan diri dan kita ada ganti dengan orang yang baru dan mereka memang mau merintis. Ketika saya cek kenapa, ternyata di antara ini 2 orang cewek, single cewek, masih muda, umur 23 tahun. Bayangin anak muda biasanya mau pelayanan gereja besar, mau yang cepat sukses, ini nggak maunya merintis. Kenapa? Ternyata satu penyebabnya, mereka suka berantem. Karena nggak ada kesatuan hati, akhirnya pelayanannya kurang berkembang. Dan puji Tuhan ketika digantikan, mulai bertumbuh. Saudara, Energies people, kalau mau pelayanan tempat ini berkembang, semuanya harus bersatu hati. Amin. Harus kompak. Jangan Bang John di depan yang jadi pemimpin gerbong, semuanya harus gerak. Oke? Jangan sampai kurang Bang John, Kak Ami atau siapa yang capek-capek ngos-ngosan, yang lain juga ikut punya peran masing-masing. Amin. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, kita belajar bahwa di sini Paulus mengingatkan kita dari kesatuan hati inilah. Akhirnya kita lihat di dalam ayat 13 adanya tercipta kesatuan iman. Selain kesatuan iman, di situ dan juga pemahaman yang benar tentang Allah, dan juga adanya kedewasaan rohani. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Paulus juga menjelaskan fungsi, dan yaitu di mana dalam ayat 14 kita bertumbuh, bukan lagi anak-anak, itu bicara terjadinya pertumbuhan dan juga tidak terpengaruh ajaran-ajaran sesat. Saudara, di luar sana banyak ajaran-ajaran aneh-aneh. Kemarin Kristen Progressive, Universal Salvation ya, betul. Lalu Hyper Grace, macam-macam. Nah, kalau saudara nggak paham, nah bahaya. Makanya dalam komunitas ini berkembang, belajar sama-sama apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang seharusnya kita pelajari, itu yang harus kita tanamkan masing-masing. Akhirnya kita semakin bertumbuh di dalam Yesus. Saudara ini kasih Tuhan, Paulus juga menganalogikan kesatuan hati itu kekompakan seperti satu tubuh yang banyak anggota. Oke? Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan segala macam.
Menurut saudara, mana paling penting? Semua sama penting dengan fungsinya masing-masing. Amin. Walaupun itu hanya sebagai alis, kelihatannya nggak ada faedahnya. Jangan salah kalau keingetan, alis itu nahan keringat supaya nggak kena mata. Oke? Mungkin saudara pikir, aku kan hanya sebagai volunteer sebagai partisipan lah, nggak apa. Jangan. Apapun kita di sini, mari kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Setiap anggota tubuh bekerja sama satu dengan yang lain. Oke? Ketika mungkin saya tahu, saya keingetan, otak saya tahu, keingetan. Lalu akhirnya mata saya lihat di mana sapu tangan. Saya lihat ada di situ, saya ambil, tangan ngambil, langsung otak perintahkan di sini lah. Oke? Untuk bisa ngelap, koordinasi antara otak, mata, tangan. Otak nggak bisa bikin, saya paling penting, enggak. Oke? Saya paling hebat, kata tangan, enggak. Tangan bisa ngambil, kalau nggak ada otak, nggak tahu dia ngambilnya kemana, sana sini. Saudara tahu, ada yang suka bola? Siapa yang suka Messi? Saya nggak suka Messi, saya AC Milan. Ya. Oke. Ya. Saudara tahu Messi waktu di Barcelona hebat, kenapa? Karena ada teman-temannya. Ketika dia keluar di Barcelona ngampas. Oke, sorry ya kalau yang suka Messi. Ya, dulu ada Xavi, ada Iniesta, ada suplai bola. Jadi, ketika nggak ada, dia bukan Messi yang paling penting. Kerjasama setiap bagian, bahkan kipernya juga bagus. Kalau misalnya kipernya juga kiper kayak kelas Tarkam, ya dikasih bola pelan aja jadi gol, ya masalah juga. Makanya itulah penting, setiap pemain bola punya peran masing-masing. Dan begitu juga Paulus menganalogikan satu tubuh banyak anggota, kita semua punya peran masing-masing. Mungkin ya saya nggak tahu saudara apakah ada yang terlibat dalam pelayanan, semuanya punya peran masing-masing. Bukan hanya saya khotbah, bukan hanya WL, bukan hanya main musik, bukan hanya soundman, bukan. Bahkan penerima tamu pun itu punya peran. Coba, kalau penerima tamu mukanya kayak preman, Shalom, nggak ada senyum, orang malas datang. Ya makanya kalau Bang Gen kalau pilih yang jadi asyik yang aman. Ya kan, kalau mukanya muka preman, muka tegang, orang nggak mau datang lagi. Oke, itu punya peran masing-masing. Kembali lagi saudara dengan oleh Tuhan, kita belajar untuk memahami komunitas kita semua. Komunitas di tempat ini menjadi komunitas yang membangun, komunitas yang bisa saling membangun satu sama lain. Dan kita belajar daripada di sini semua, pentingnya untuk kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada yang salah, jangan lupa tegur 4 mata. Oke? Ada yang suka ngomongin di belakang? Bertobat. Firman Tuhan katakan, apabila sesamamu salah, tegur 4 mata. Dan bagi yang salah, lebih baik engkau ditegur 4 mata daripada engkau digosipin di belakang. Oke? Mungkin salah dalam artian bukan bicara dosa, mungkin dalam pelayanan, ini ada yang kurang. Mungkin dalam ada yang, mungkin sesamamu lebih baik. Ada kalanya Tuhan tempatkan sesamamu untuk membentuk engkau. Di mana Amsal menuliskan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dan itulah sebabnya mari menjadi komunitas yang membangun. Ketika ada yang salah, coba tegur. Dan kata-kata yang membangun. Ya, kata-kata yang membangun apa? Bukan hanya bicara yang membuang. Contoh, misalnya abang yang pakai baju merah, namanya siapa? Grandy. Oke. Contoh Bang Grandy. Dia misalnya singa. Contoh. Maaf ya Bang. Contoh. Tiba-tiba abang ini kan mungkin karena nggak tahu fashion, dia pakai baju hijau lumut. Kalau hijau lumut nggak army mah, tapi ya hijau yang sudah pucat mah. Pertanyaan saya, cocok nggak dengan kulitnya? Jujur, cocok nggak? Kurang, enggak, bukan kurang atau enggak. Cocok nggak? Enggak kan? Idealnya orang yang kulit gelap pakainya cerah sampai ke kaki, betul ya? Tetapi ternyata si Ami bilang, Grandy, Bang Grandy, bagus banget pakai baju itu. Itu membangun? Enggak.
Karena itu dia pikir, oh bagus banget. Besoknya dia pulang dari energi, dia pergi ke matahari, dia bisa telusin. Tiap kali ibadah dia pakai baju hijau lumut. Karena apa? Oh keren kata kami. Kata-kata positif bukan kata-kata seperti itu, tetapi sesuatu yang membangun. Ya, yang membangun artinya bahwa kamu lebih cocoknya, kamu bagus pakai ini, namun lebih bagus pakai yang warna cerah. Oke. Dan yang tidak kalah penting, saudara, kata-kata yang positif dan membangun. Oke. Pernah nggak cekcok di antara sel di dalam anggota sel itu? Pernah? Ada? Pasti ada lah. Nggak mungkin baik-baik terus. Pasti ada. Ya kan? Biasa itu. Nah, tetapi kita nggak saling tetap kompak. Harus bisa. Ya. Harus bisa. Nah, kembali lagi menjadi pelajaran kita semua. Apakah kita bisa tetap satu di tengah perbedaan yang ada? Apakah kita bisa unity in diversity? Menjadi satu di tengah keberagaman? Ada yang mungkin orangnya introvert. Ada orang extrovert. Ada orang yang mungkin suka ramai, ada yang tenang, ada yang mungkin dia bertumbuh, ini mungkin kelihatan lambat. Tetapi kan satu komunitas. Bukan berarti yang bertumbuh cepat dia lebih, artinya lebih baik daripada yang lain dan dia merasa sombong. Tidak, tetapi kembali lagi, itulah gunanya komunitas, saling membangun satu sama lain. Dan tentunya sebagai pemimpin komunitas atau anggota komunitas akan bahagia apabila saudara semuanya sama-sama bertumbuh dalam Yesus. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Harus perhatikan juga yang tidak kalah penting, perhatikan sesamamu. Saya nggak tahu anak-anak muda sekarang cuek. Saya nggak tahu di Jakarta gimana. Di Batam cuek. Mau makan, semua pada pegang HP. Termasuk mahasiswa saya. Makanya kami buat aturan nggak boleh pegang HP seharian. Ya, jadi mereka hanya pegang HP jam 7 pagi, simpen, baru pegang lagi jam 9 malam. Itu masalah besar buat mereka. Wah, gimana ini? Oke. Akhirnya nggak peduli temennya waktu itu. Ada yang digigit anjing nggak peduli. Ada yang jatuh keselokan kemarin waktu kerja bakti nggak peduli. Karena tetap sibuk pada main HP. Kerja bakti sambil bersih-bersih sambil pegang HP nggak boleh. Oke, yang mungkin bukan bicara dalam hal HP, saudara mungkin ada orang yang mungkin kurang peduli dengan sesamamu. Peduli dalam artian di sini mungkin ada di antara sesamamu, teman-teman kelompokmu, atau mungkin yang anggota energi di tempat ini yang mungkin dalam artian punya masalah, punya pergumulan, mungkin ada tantangan iman dalam hidupnya. Dan seperti kau acu tak acu, ingatlah bahwa apa yang dialami orang tersebut harus menjadi tugas bersama kita dalam suatu komunitas. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan salah ketika ada orang lain punya masalah, mari kita belajar kiranya masalah tersebut mungkin bisa jadi terjadi pada kita di suatu saat. Ada sebuah cerita, ada seekor tikus. Seekor tikus yang tinggal di sebuah rumah. Suatu ketika, tikus ini sangat panik, heboh. Oh my God, gitu. Jadi tikusnya bahasa Inggris, jadi tikusnya di Inggris bisa ngomong oh my God, gitu kan? Kenapa? Gimana? Ternyata dia kaget. Sang majikan di rumah di mana dia tinggal itu pulang dari pasar. Dia lihat bukan hanya bahan makanan, tapi juga sang majikan beri jebakan tikus. Aduh, gimana ini? Dia takut. Akhirnya dia datanglah ke kandang ayam, curhat tikus dan ayam. Yam. Ya, kenapa kus gitu? Gue galau nih. Kenapa? Gue stres. Majikanmu beri jebakan tikus. Ayam dengan sepele bilang, itu mah gak ngefek buat gue, derita lu. Tikus langsung bad mood. Akhirnya pergi ke kandang kambing. Dia cerita lagi, bing. Gue galau nih, kenapa? Kambingnya sedikit bijaksana kan, mungkin udah tua gitu. Ya kan agak bijaksana jadi kambingnya berjenggot kan gitu. Galau kenapa? Itu ada jebakan tikus di rumah. Ya sudah, sabarlah, hati-hati. Lalu gimana? Ya sudah, tanggung resiko.
Ya ampun. Akhirnya setelah itu tikus itu curhat ke sapi. Pi gitu. Bahayanya kenapa? Di rumah ada jebakan tikus. Ya itu urusanmu. Badan saya besar, nggak mungkin. Dan juga saya nggak pernah ke rumah, nggak mungkin saya kena. Ya kamu hati-hatilah. Kalau kena ya sudah terima nasib. Bayangkan 3 sahabat tikus tidak peduli dalam satu komunitas di situ. Akhirnya sudah tikus itu hanya bisa pasrah dengan dirinya. Suatu ketika malam dipasang jebakan itu di dapur dengan harapan tikusnya ada yang ketangkap. Ketika malam ada bunyi jebakan. Siapa yang ketangkap? Bukan tikus. Ternyata tuan dan nyonya itu lihat yang dijebakan itu bukan tikus tapi ular. Ada ular yang mungkin masuk ke jendela, kena jepit. Ular ini mau ontak, mau dibunuh sama tuan sama nyonya. Belum sampai kebunuh, ternyata ular itu ngegigit tangan nyonyanya. Dan akhirnya ya ular itu singkatnya mati. Karena sudah digigit kena bisa, istrinya koma. Bukan koma, ya istrinya udah gak sadar. Dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit bilang, wah mending di rumah aja supaya demamnya turun. Ditanyalah sama tetangga, gimana cara supaya menurunkan demam? Dia nggak tanya ChatGPT, nggak tanya AI, tanya tetangga. Akhirnya apa yang terjadi? Masak sup ayam. Diambillah ayam yang ada di kandang, potong, dibuat sup. Makan istrinya, belum juga turun. Belum turun. Belum. Ada kepo doang. Akhirnya ditanya lagi, nggak turun nih. Buat minum sup hati kambing. Akhirnya diambillah kambingnya, dipotong, dibuat sup, dikasih makan. Mati. Turun demamnya enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Sang istri daripada tuan ini meninggal. Karena dia orang yang sangat terkenal, orang yang sangat terkenal di desa itu. Akhirnya banyak orang datang. Gimana nih orang datang? Saya mau kasih makan apa ini? Dia ingat, saya buat apalah, mau sop kah, mau rendang, mau apa, saya punya sapi. Diambil sapinya, dipotong, dimasak rendang, semua pulang. Ketika istrinya dimakamkan, semua orang pulang. Akhirnya tuan ini bilang, jebakan tikus kurang ajar, dibuang. Tikus dari pojokan dia lihat, ambil begini. Ayam yang gak peduli, mati. Kambing yang peduli, mati. Sapi yang katanya gak ngepet, juga mati. Yang tikus yang harusnya awalnya terancam, ternyata gak kena dengan dia. Mungkin kisahnya cukup lucu, tetapi kita belajar untuk lebih peka, lebih peduli kepada orang-orang di sekitar. Pertumbuhan penting, tetapi perlu komunitas. Yang kedua, ketika ada komunitas, jadilah komunitas yang saling membangun satu sama yang lain, khususnya komunitas yang bisa bertumbuh kepada Yesus. Amin. Saya rindu semua di sini Energies People bisa terlibat dalam pelayanan, semuanya aktif dalam apapun kegiatan yang artinya bertumbuh semakin rohani, dalam artian karakter semakin dewasa, dalam ucapan, dalam pemikiran, dewasa dalam apapun. Kalau semuanya dewasa, kok Albert, Bang John gak pusing, betul ya? Iya, gak pun sekarang semuanya udah dewasa. Ayo kita bermisi ke Kalbar, ayo kita misi ke Papua, ayo. Karena semuanya dewasa, mau melakukannya untuk Tuhan. Kembali lagi, belajar untuk menjaga kesatuan hati dan juga memiliki komunitas yang sehat. Amin. Tuhan menolong kita semua.